Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Yulfamita, NIM 2120200. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu bagian D. Said Ahmad Khan. Said Ahmad Khan lahir di Delhi pada tahun 1812. Ia berasal dari keturunan Husain cucu Nabi Muhammad melalui Fatimah dan Ali. Kakeknya Said Hadi adalah pembesar istana. Semangat pembesar istana dari sisi teologi sebelumnya telah berkembang di India. Said Ahmad Khan adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh bagi kemajuan India ketika itu. Keberadaannya sangat diperhitungkan, apalagi ia juga dikenal sebagai bagian dari istana kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Akbar Shah II. Keyakinan, kekuatan, dan keberadaan akal menjadikan Han percaya bahwa manusia bebas menentukan kehendak dan perbuatan. Ini berarti bahwa ia mempunyai paham yang sama dengan paham Qadariyah. Menurutnya, manusia telah dianugerahkan daya berpikir berupa akal dan fisik untuk merealisasikan kehendaknya. Said Ahmad Khan mempunyai kesamaan pemikiran dengan Muhammad Abduh di Mesir setelah berpisah dengan Jamaluddin al-Afghani dan kembalinya dari pengasingan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa ide yang dikemukakannya, terutama tentang akal, dan mendapat penghargaan yang tinggi dalam pandangannya. Meskipun demikian, sebagai penganut ajaran Islam yang patuh tak percaya akan kebenaran wahyu, ia berpendapat bahwa akal tidak segalanya dan kekuatan akal terbatas. Berdasarkan ide-ide dan aksi-aksi konkretnya inilah muncul bibit-bibit ide pendirian negara Pakistan pada abad ke-20, sehingga jelas bahwa Han memang konsen kepada pembaruan pemikiran Islam dengan berpegang pada prinsip teologi Qadariyah yang dekat dengan ide-ide Mu'tazilah. Sejalan dengan paham Qadariyah yang dianutnya, ia menentang keras bahwa paham taklid. Han berpendapat bahwa umat Islam India mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. Selanjutnya bagian E. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot pada tahun 1873. Ia berasal dari keluarga kasta Brahma Kashmir. Ayahnya bernama Nur Muhammad yang terkenal saleh. Guru pertama Iqbal adalah ayahnya sendiri. Kemudian ia dimasukkan ke sekolah maktab. Setelah itu ia dimasukkan ke sebuah Scott Mission School di bawah bimbingan Mir Hasan. Ia diberi pelajaran agama, bahasa Arab, bahasa Persia. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Sialkot, ia pergi ke Lahore, sebuah kota besar di India, untuk melanjutkan belajarnya di Government College. Setelah mendapat gelar MA di Government College, di sini ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientasi yang menjadi guru besar dalam filsafat. 2 tahun kemudian ia pindah ke Munich di Jerman. Di universitas ini ia mendapat gelar PH. Pemikiran kalam Muhammad Iqbal yaitu yang pertama, hakikat teologi. Teologi sebagai ilmu yang berdimensi keimanan. Di dalamnya terdapat jiwa yang bergerak berupa persamaan, kesetiaan kawan, dan kebebasan merdeka. Yang kedua, pembuktian Tuhan. Ia juga menolak argumen teologis yang berusaha membuktikan eksistensi Tuhan yang mengatur ciptaannya dari sebelah luar. Yang ketiga, jati diri manusia. Pada hakikatnya, menafikan diri bukanlah ajaran Islam, karena hakikat hidup adalah bergerak dan gerak adalah perubahan. Yang keempat, dosa. Iqbal secara tegas menyatakan dalam sebuah kuliahnya bahwa Al-Quran menampilkan ajaran tentang kebebasan ego manusia yang bersifat kreatif. Yang kelima, surga dan neraka. Surga dan neraka, kata Iqbal, adalah keadaan, bukan tempat. Gambaran-gambaran tentang keduanya dalam Al-Quran adalah penampilan kenyataan batin secara visual, yaitu sifatnya. Neraka menurut rumusan Al-Quran adalah api Allah yang menyala-nyala dan yang membumbung ke atas hati. Surga adalah kegembiraan mengenai kegagalan manusia. Surga adalah kegembiraan karena mendapatkan kemenangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.